Selamat pagi untuk semua jemaat Gereja Kristus Gunung Putri, dimanapun saudara berada, mungkin ada yang di rumah ataupun dimanapun saudara berada, dan juga saudara sekalian yang baru bergabung dengan Facebook dan juga Instagram Gereja Kristus Gunung Putri. Shalom. Hari ini kita kembali akan masuk dalam ibadah Minggu 19 April 2020 yang kembali kita akan melaksanakannya secara live streaming. Saya mengajak jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri untuk mengambil waktu teduh secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian PKJ nomor 2. Kita naikkan nyanyian 2 kali, Mulia Mulia Namamu. Mulia namanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing kita pada saat ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama yang mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan menyambutnya dengan nyanyian menyanyikan kasih setia Tuhan. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Matius 22 ayat 36 sampai 40 sebagai hukum Tuhan dalam ibadah hari ini berbunyi demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Paria.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan Tuhan dan kita melihat keberadaan diri kita, seringkali kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu saya mengajak semua jemaat untuk bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kejujuran untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita awali dengan nyanyian penyesalan. Tuhan, kami bergumul dosa. Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, ketika kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, untuk mengasihi sesama manusia, dan ketika kami melihat keberadaan kami saat ini, seringkali kami mengalami kegagalan demi kegagalan untuk melakukannya. Terlebih dalam situasi yang semakin hari semakin sulit, situasi yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan pada saat ini. Seringkali kami hanya melihat keberadaan diri kami sendiri. Seringkali kami melihat untuk kepentingan kami sendiri, kami melupakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bahkan tidak jarang kami pun selalu mengeluh kepada Tuhan. Dan mungkin di antara kami pun mulai muncul keraguan kepada Tuhan, keraguan akan kuasa Tuhan yang menolong kami di masa-masa sulit seperti ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati datang ke hadapan-Mu. Kami mohon ampun, dan biarlah kami kembali belajar untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami kembali belajar untuk dapat mengasihi, untuk dapat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dalam ibadah pada saat ini terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Cuma yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan nyanyian syukur kita. Kita naikkan nyanyianlah nyanyian
baru terambil dari Roma 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan pikiran kita untuk dirawat oleh firman Tuhan. Kita naikkan nyanyian "Kusiapkan hatiku Tuhan". Bapa di dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kekhawatiran, situasi yang membuat kami harus berada di rumah, dan bahkan sudah hampir 1 bulan kami berada di rumah, kami bekerja dari rumah, kami melakukan segala sesuatu dari rumah kami masing-masing. Di tengah-tengah kebosanan yang mungkin saat ini kami rasakan, saat ini ya Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sekalipun kami harus beribadah secara live streaming, namun itu tidak membuat kami menjadi malas, tetapi kami semakin rindu untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, semakin rindu untuk menikmati firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani setiap aktivitas demi aktivitas yang semakin hari rasanya semakin sulit. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kami, yang akan mengingatkan kami untuk tak memiliki iman dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang saat ini kami alami. Karena kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik. Dan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, kiranya Tuhan pakai, Tuhan tolong seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saya mengajak jemaat sekalian membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Surat Petrus yang pertama, ayat 3 sampai dengan yang ke-12, saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Jika jemaat sudah membuka Alkitabnya masing-masing, mari kita menyimaknya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kami, yaitu kami yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kami menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panas, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala pemberitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kami dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang kudus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bagaimana kita tak memiliki iman dan pengharapan ketika kita merasa bahwa semakin hari rasanya semakin sulit untuk mencari makan? Bagaimana kita tak memiliki iman dan pengharapan ketika saat ini sebagian dari kita mungkin ada yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong, ada yang mungkin THR-nya juga kemungkinan besar tidak dibayar, atau mungkin bagi sebagian jemaat yang harus merasakan kehilangan pekerjaan.
Bagaimana kita tetap memiliki iman dan pengharapan dalam situasi seperti itu? Kalau kita lihat situasi sekitar kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, siapa sih yang sekarang gak khawatir dia pergi ke tempat yang ramai? Siapa sih yang saat ini tidak hidup dengan ketakutan? Bagaimana kita tetap memiliki iman dan pengharapan ketika di sekitar kita melihat begitu banyak kematian yang terjadi? Rasanya tidak mudah. Iman dan pengharapan, bagaimana kita bisa memperoleh? Bagaimana kita bisa mendapatkannya di tengah-tengah situasi yang kalau boleh kita jujur semakin hari semakin sulit. Bayangkan begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang yang kesulitan mencari makan. Bagaimana orang hidup dengan kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan hidup di bawah bayang-bayang kematian karena virus corona. Nah, ini kita akan belajar bagaimana kita tetap memiliki iman dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kita akan belajar melalui pembacaan kita pada saat ini, surat Petrus yang pertama. Sebenarnya surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang saat sedang mengalami penderitaan, tetapi mereka dikasihi oleh Allah. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, di situ diawali dengan sebuah kalimat pujian kepada Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam situasi yang menderita, saat itu Petrus mengajak umat untuk memuji Tuhan. Dalam situasi yang penuh dengan tekanan, saat itu Petrus mengajak umat untuk memuji Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi kalau kita tarik dalam konteks kita pada saat ini. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan dalam situasi sulit seperti ini? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan ketika kita susah mencari makan? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan kalau mungkin di antara kita saat ini di PHK dan di tempat kerja diliputi kekuatan yang ketakutan, berada dalam bayang-bayang kematian karena virus corona? Jadi awal saya katakan bagaimana kita memiliki iman dan pengharapan. Lalu ayat ini diawali dengan pujian bagi Tuhan. Petrus mengajak umat memuji Tuhan di tengah penderitaan. Lalu bagaimana dengan konteks kita pada saat ini? Apakah kita bisa memuji Tuhan ketika kita harus berpikir, wah ini besok mau makan apa? Persediaan makanan mungkin gak nyampe akhir bulan sudah habis. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan yang biasanya tiap hari bekerja sekarang dirumahkan, gajinya dipotong, di PHK dan lain sebagainya? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan tekanan-tekanan hidup yang terjadi pada saat ini dan bahkan sekali lagi di bawah bayang-bayang kematian? Namun yang menarik kalau kita lihat jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ajakan Petrus kepada umat ini memiliki satu dasar yang sangat penting. Mereka diajak untuk memuji Tuhan karena apa? Ini berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Bisa dikatakan Petrus mengajak mereka untuk memuji Allah karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi dasar mereka, fondasi mereka untuk memuji Tuhan dalam penderitaan itu karena peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan minggu yang lalu. Peristiwa kebangkitan Yesus yang mengingatkan kita semua akan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Kristus yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan anugerah keselamatan. Dengan dasar itulah, dengan fondasi itulah umat tetap memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Ayat yang ketiga bagian yang terakhir. Jadi saat ini kita pun diajak untuk memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Karena pada dasarnya karena kebangkitan Kristus. Dasarnya apa? Karena Kristus telah menang, Kristus hidup, Kristus berkuasa dan lain sebagainya. Kepada Tuhan yang hidup itulah kita menaruh segala pengharapan kita. Lalu yang menarik setelah itu Petrus mengajak umat saling untuk mengingat Kristus memberikan anugerah keselamatan. Peristiwa kebangkitan Kristus menjadi dasar fondasi mereka untuk memuji Tuhan, karena mereka akan menerima warisan
itu mereka akan menerima warisan yang tersimpan di surga. Dalam konteks pada saat itu, ketika orang-orang Yahudi berbicara tentang warisan, mereka tidak berbicara tentang surga, tetapi mereka berbicara tentang tanah perjanjian. Karena itulah mereka meyakini bahwa itulah warisan mereka yang harus mereka miliki. Tapi Petrus mengingatkan sesuatu yang lebih berharga, yang lebih penting daripada sekedar tanah perjanjian, bahwa mereka akan menerima warisan yang terdapat di dalam surga. Maka Petrus di sini menyadari bahwa dari pengharapan akan hidup dari kerajaan surga yang tersimpan di surga tadi bukanlah waktu yang sebentar. Itu adalah sesuatu yang masih jauh, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun yang menarik yang kelima, Petrus menekankan bahwa mereka akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Dalam perjalanan ke tujuan tersebut, Petrus menyadari bahwa akan ada banyak godaan, akan ada banyak tantangan, penderitaan menuju perjalanan ke sana. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara mereka. Di ayat yang kelima. Ini cuma yang berkas dalam Tuhan. Dari bagian yang pertama ini kita diingatkan dalam situasi yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, dalam situasi yang mungkin kita hidupi bahwa bayang-bayang kematian dan virus corona, kita diajak untuk memuji Tuhan. Kenapa? Dasarnya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus kita diingatkan bahwa Yesus menang, Yesus hidup, Yesus telah memberikan keselamatan bagi manusia. Dan melalui peristiwa kebangkitan itu kita diingatkan tentang kuasa Allah yang sudah bekerja, yang sedang bekerja dan akan terus bekerja, bukan hanya untuk konteks pada saat, tapi untuk kita saat ini dan di masa yang akan datang, khususnya di tengah-tengah masa sulit yang penuh dengan penderitaan. Jadi iman dan pengharapan dalam penderitaan, yang pertama kita belajar mengingat kembali peristiwa kebangkitan Yesus. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan inti dari iman Kristen. Disitulah Yesus menang atas kuasa dosa dan maut. Disitulah Yesus menunjukkan otoritas, menunjukkan kuasanya. Disitulah Yesus menyatakan bahwa dirinya itu sudah bekerja, sedang bekerja dan akan terus bekerja, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kita saat ini, saat dimana kita mengalami masa sulit yang penuh dengan penderitaan. Kepada Yesus yang bangkit dan hidup itulah kita menaruh setiap pengharapan yang kita miliki. Cuma yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lanjut dia kata, di situ ada hal yang menarik kembali yang dikatakan oleh Petrus. Petrus menyadari bahwa mereka sedang mengalami yang namanya berbagai macam penderitaan. Mereka mengalami yang namanya pencobaan. Tetapi kembali Petrus mengajak mereka untuk bersuka cita di dalam duka cita, bergembira di tengah-tengah pencobaan-pencobaan yang mereka alami. Sekali lagi Petrus tidak mengajak mereka untuk melihat kesulitan yang mereka alami, tetapi Petrus mengajak mereka untuk memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan itulah yang akan mendatangkan sukacita di dalam duka cita. Kalau tadi yang pertama peristiwa kebangkitan Kristus yang menjadi dasar fondasi, yang kedua bicara tentang relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan yang intim akan mendatangkan sukacita di tengah-tengah duka cita, kegembiraan di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan yang dialami pada saat itu. Dan bahkan Petrus menggambarkannya, membandingkannya antara emas dan iman. Emas akan teruji kemurniannya ketika dia harus dibakar dengan api. Penderitaan-penderitaan yang dialami umat pada saat itu dan kita pada saat ini merupakan ujian iman dari Tuhan yang akan memurnikan iman kita, sehingga ketika kita bisa melewati ujian-ujian ini, dikatakan ayat yang ke-7, ketika kita bisa taat dan setia, kita akan menjadi bagian dari mereka yang akan menerima pujian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Dan bahkan Petrus mengatakan bahwa umat saat itu tidak melihat Yesus, tetapi mereka percaya kepada Yesus.
Yang menarik di sini adalah perkataan mereka bukan hanya percaya bahwa Yesus itu ada, tetapi percaya kepada Yesus. Ada perbedaan antara percaya adanya Yesus dan percaya kepada Yesus. Kalau percaya adanya Yesus, iblis pun percaya bahwa Yesus itu ada. Tapi percaya kepada Yesus artinya mereka bukan hanya mengetahui bahwa Yesus itu ada, tetapi ditunjukkan dengan sikap tunduk, sikap bergantung dan berharap kepada semua yang dijanjikan oleh Yesus. Itulah yang akan mendatangkan sukacita bagi mereka. Tapi ketika mereka mengatakan ya ayat 9, melalui peristiwa kebangkitan Kristus mereka mencapai tujuan iman mereka itu keselamatan yang mereka peroleh. Mereka mencapai seperti gambaran sebuah pertandingan di mana pemenang akan memakai mahkota dan mendapatkan hadiah. Mereka tidak melihat Yesus secara langsung, tapi mereka percaya kepada Yesus. Bukan hanya percaya bahwa Yesus itu ada. Artinya mereka diajak untuk bergantung dan berharap kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini? Pandemi virus corona yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, dan bahkan saat ini Kabupaten Bogor telah menerapkan PSBB yang mungkin sudah beberapa hari kita jalani. Lalu ada yang mengatakan kok kayaknya hidup di masa ini lebih susah ya daripada hidup di masa lalu. Ketika saya coba menemukan kalimat itu gitu ya, lalu saya mengambil satu refleksi secara pribadi. Saya katakan seperti itu, setiap masa itu punya pergumulannya masing-masing. Dan hari ini iman kita sedang diuji oleh Tuhan. Sama seperti orang-orang Yahudi yang menerima surat Petrus yang belum pernah melihat Tuhan, namun mereka percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu? Apakah kita percaya kepada Tuhan yang hidup itu? Tetap tunduk bergantung dan berpengharapan kepadanya, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi kita tetap merasakan sukacita. Ketika saya mendengar firman Tuhan ini, tema yang cukup berat gitu ya. Iman pengharapan dalam penderitaan. Penderitaan banyak sekali sekarang. Hampir setiap orang mengalami yang namanya penderitaan. Tapi sekali lagi, bagian pertama kita diingatkan peristiwa kebangkitan Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus menang, Yesus itu menjadi satu dasar, menjadi satu fondasi kita untuk memuji Tuhan. Yang kedua, relasi dengan Tuhan yang intim. Bukan hanya kita sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang belum kita lihat wujudnya, atau tidak pernah kita lihat, dan kita lihat nanti ketika kita bertemu dengannya. Kita tetap percaya dan menaruh pengharapan kita kepadanya, sehingga kita mengalami yang namanya sukacita di tengah-tengah sukacita yang kita rasakan saat ini. Dan terakhir, Petrus menekankan hubungan antara Yesus dengan perjanjian lama. Di bagian terakhir kita melihat saat itu Petrus menjelaskan hubungan antara Yesus dengan perjanjian lama, karena orang-orang Yahudi pada saat dia menerima surat ini sangat menjunjung tinggi perjanjian lama. Petrus mengatakan bahwa keselamatan di dalam Yesus bukanlah ajaran yang baru, melainkan hal yang sudah diselidiki, diteliti oleh para nabi pada zaman dulu. Karena itu Petrus mengambil bagian untuk memberitakan Injil sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan olehnya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ketika Petrus menekankan bahwa pengajaran tentang keselamatan Yesus ini bukan hanya ajaran yang baru saja muncul, tetapi juga itu merupakan ajaran yang sudah diajarkan bahkan sejak dari perjanjian lama, yang berbicara tentang rencana keselamatan yang Allah buat untuk keselamatan manusia yang sudah dirancangkan Allah jauh-jauh hari. Di sini kita melihat keseriusan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, untuk menunjukkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dan apakah saudara kita pun yakin bahwa Tuhan juga mengasihi saudara dan saya? Oleh karena itu, mari kita memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami pada saat ini. Minggu yang lalu kita
merayakan kebangkitan Yesus, sekalipun kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Namun peristiwa itu mengingatkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa, yang sudah bekerja dari masa yang lalu dan bahkan dari mulai yang menciptakan dunia ini. Tuhan itu sudah bekerja. Dan saat ini Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Dan kita yakin Tuhan akan terus bekerja di masa yang akan datang untuk kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah perbedaan yang kita alami, di tengah-tengah bangsa ini dan di tengah-tengah seluruh dunia, Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan terus bekerja. Dari awal dari diciptakan, peristiwa kebangkitan Kristus dan lain sebagainya, bahkan sampai dengan saat ini kita jalani kehidupan kita yakin Tuhan itu sudah bekerja. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Pada marilah kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kita mengalami yang namanya berbagai macam penderitaan, gak mudah memuji Tuhan ketika kita di rumah gak ada makanan untuk kita makan, anak, istri dan lain sebagainya. Gak mudah kita memuji Tuhan ketika kita menerima kenyataan hari ini saya harus di rumah karena di PHK. Gak mudah kita memuji Tuhan ketika kita saat ini harus diperhadapkan dengan mungkin proyek-proyek yang harusnya kita jalani lalu hilang begitu saja. Tidak mudah bagi kita untuk memuji Tuhan. Tidak mudah kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan dalam situasi seperti ini. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bekerja dari masa lalu, Tuhan yang sedang bekerja pada saat ini, dan Tuhan yang akan terus bekerja bagi kehidupan saudara dan saya. Karena itu tidak ada salahnya kita menaruh harapan kita dalam Tuhan. Penderitaan yang kita alami pada saat ini merupakan ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita merasa lemah, berdoalah meminta kekuatan dari Tuhan. Mintalah iman dari Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Ingat, Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Terlebih dalam saat-saat di mana kita mengalami penderitaan, kita percaya Tuhan akan menolong kita sesuai dengan waktu Tuhan. Bersabarlah, minta pertolongan dari Tuhan, minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama melewati masa-masa sulit ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk tetap memiliki iman dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa fokus kami tidak diarahkan kepada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, tetapi fokus kami harus diarahkan kepada Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang hidup. Firman Tuhan mengingatkan kami ketika kami mengalami masa sulit, kami harus tetap memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Karena hanya dengan itu saja kami dapat memuji Tuhan di tengah-tengah kesedihan yang kami alami. Kami tetap beroleh sukacita sekalipun kami mengalami pergumulan yang luar biasa. Dan oleh firman Tuhan pun kami diingatkan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Keselamatan yang dalam Yesus Kristus telah Engkau rancangkan jauh hari sebelum Kristus itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dan kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami sampai dengan saat ini. Bila kami tetap memiliki satu iman, kami percaya bahwa Engkau sudah bekerja, Engkau sedang bekerja, dan Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan dalam masa-masa sulit seperti ini. Bila kami tidak kehilangan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya mengajak jemaat untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul ini dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya mengajak kita sekalian yang ada di rumah untuk bersama-sama menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Ibadah boleh berjalan, ibadah tetap dilaksanakan sekalipun dengan cara live stream. Kami bersyukur untuk kami yang masih terlibat dalam pelayanan. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, mungkin sebagian besar sudah merindukan untuk bisa bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan di tempat ini. Mungkin sebagian dari kami ketika mengikuti live streaming ini ada yang menangis karena kerinduannya yang besar untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Sudah hampir sebulan kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, kami tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami melihat Tuhan di tempat ini secara khusus dan juga gereja-gereja yang dari Indonesia dan seluruh dunia. Biar situasi seperti ini tidak menyurutkan semangat pelayanan kami. Dan biarlah dalam situasi seperti ini gereja-gereja termasuk gereja di seluruh dunia dapat melakukan pelayanan sekalipun harus melalui media sosial. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ini ya Tuhan, sehingga itu dapat memberikan kekuatan iman bagi jemaat ketika mereka harus menghadapi kenyataan yang penuh dengan kesulitan, kenyataan-kenyataan di mana mereka harus menghadapi berbagai macam hal yang membuat mereka menderita. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang saat ini sedang berada di rumah. Mereka yang mungkin dalam kelemahan tubuh, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini harus kesulitan mencari makan karena mereka kehilangan pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini mengalami kerugian karena usahanya mungkin harus berhenti sementara waktu, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini, kami merasa bahwa kami lemah, kami merasa bahwa kami tidak mampu untuk menghadapi itu semua. Namun kembali melalui firman Tuhan kami diingatkan tentang memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau sudah bekerja, Engkau sedang bekerja, Engkau akan terus bekerja bagi kehidupan kami. Dan bila kami tetap memiliki dan menaruh harapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami demikian Tuhan, untuk pandemi virus corona ini boleh segera berlalu di tengah-tengah bangsa yang bahkan di seluruh dunia. Kami tahu bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh virus corona. Tolong kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami rindu pandemi ini boleh segera berlalu di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami.
Dan kami berdoa saat ini secara khusus untuk PSBB yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Kami rindu ya Tuhan, biarlah ketika PSBB ini diterapkan terjadi penurunan yang sangat drastis untuk penyebaran virus corona secara khusus di Kabupaten Bogor. Berkati untuk pemerintahan daerah setempat, berkati untuk aparat keamanan, TNI, Polri dan juga Satpol PP yang terus melakukan tugasnya di tengah-tengah pandemi ini. Kami rindu Tuhan menolong mereka sehingga PSBB ini berjalan sesuai dengan rencana dan terjadi penurunan yang sangat drastis untuk jumlah orang yang positif PDP ataupun ODP karena virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, untuk dunia. Tuhan tolong bangsa-bangsa yang ada di dunia ini sehingga mereka dengan penuh hikmat boleh menyelesaikan permasalahan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah rangkaian doa kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Bisa nanti dikumpulkan lalu diberikan ketika ibadah kembali dimulai di gereja, itu bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah diinformasikan di grup WhatsApp jemaat, dan kita akan memberikan persembahan dengan dasar dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan naikkan nyanyian di sini aku bawa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk mengambil bagian, memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan bagi gereja Kristus Gunung Putri. Kami bersyukur kami masih bisa mengambil bagian untuk memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami mengalami berbagai macam kesulitan di dalam hidup kami. Namun ketika kami mengambil bagian dan memberikan persembahan, itu menunjukkan akan begitu besarnya kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Akhirnya Tuhan, kami berdoa biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini itu boleh mendukung pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur
dalam segala hal, mengucap syukur di setiap waktu, sekalipun mungkin kami mengalami berbagai macam pergumulan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita menaikkan nyanyian Bila Badai Hidup Menerpa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah